Jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini, ibu nggak nanda tanganin apa-apa. Ibu jangan seperti itu. Jadi percuma kita tadi sudah ngomong panjang lebar, saya ini bukan lawyer sembarangan. Ibu jangan coba-coba main-main sama saya, katanya. Kalau ibu sampai cabut kuasa, saya akan lari ke lawan. Besoknya saya ada dapat foto dari teman saya. Dia lagi diskusi dengan lawan. Akhirnya saya transfer. Terus cicilan pertama, terus dia ngancam akan lari ke lawan, saya akan somasi ibu. Pada saat si artis itu dipanggil ke Polda sebagai tersangka. Jadi tersangka tuh? Jadi tersangka. Yang bela dia? Yang bela dia. Dia teriak-teriak tuh di media. Pokoknya ini saya curiga nih, Lasti ini ada main mata sama penyidik, katanya gitu. Polisi difitnah juga berarti? Difitnah sama dia. Nah ini bahaya nih, berarti penyidik polisi juga bisa nuntut abang nih somasi nih. Bisa. Berarti kan memfitnah, abang ini memfitnah polisi. Bisa disogok kan? Betul. Jadi ilmunya nggak ada ini, tapi cuma menggonggong-gonggong aja. 3, 2, 1, close the hordeng. 3, 2, 1, close the hordeng. Udah duluan hordengnya pergi ya. Ibu Lasti Anissa. Kali ini kita akan berbicara dengan Ibu Lasti Anissa adalah permasalahan Bu Lasti Anissa dengan pengacara abang. Beliau ini adalah pengacaranya MZ kebetulan ya, yang berseteru dengan Mbak Lasti Anissa pada saat itu. Jadi kenapa saya undang? Karena kemarin heboh di Instagramnya Bang Hotman Paris mengenai kasus yang dulu pernah ada di acara saya yang lama, program Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya jadi ingat lagi nih. Kejadian berapa tahun yang lalu ya kita di Pagi-Pagi Pasti Happy ya? 2016 ya, 2017, 18 deh. 2018 ya? 2018 Oke. Nah, 2018. Jadi intinya dulu abang itu adalah pengacaranya Mbak Lasti. Iya. Saat Mbak Lasti berhadapan dengan seorang artis dulu ya, Lirar gitu, pada saat itu ya. Iya. Oke, jadi dulu Mbak Lasti kan pemilik tur ya? Iya. Sekarang masih ada turnya? Ya, alhamdulillah masih ada. Masih ada ya? Oke, nanti kita ngetur ya? Ya. Oke, saya bayar aja. Ya. Nah, jadi nanti intinya adalah pada saat itu yang digugat Mbak Lasti waktu itu ya? Justru saya melaporkan artis itu. Ya. Dengan pengacara abang ini, pengacara MZ yang sekarang. Iya. Oke, terus intinya adalah pada saat itu beliau pengacara ini justru malah pindah ke lawan. Iya. Jadi ceritanya gini. Awalnya gimana coy? Perkenalannya dulu. Dulu sampai akhirnya memakai pengacara abang itu tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya siapa? Gini. Ya. Waktu itu saya udah punya lawyer, Mas Uya. Jadi aku udah punya lawyer. Udah ada lawyernya? Sudah ada lawyer. Namanya Bang Ridwan. Oke. Waktu itu Bang Ridwan. Terus juga ada Bang Denny juga, Denny Lubis, ya kan? Oke, saya kenal. Ya, Denny Lubis. Nah, terus udah gitu saya dikenalin sama teman. Di teman, terus saya bilang saya udah punya lawyer, nggak apa-apa kita main ke kantornya aja. Main ke kantor si abang ini. Si abang lawyer ini. Iya. Nah, sampai di sana saya tidak bermaksud meminta dia untuk menjadi kuasa hukum saya. Karena kan saya ada lawyer. Kantornya dekat sini berarti ini? Iya, di Kuningan. Iya. Nah, terus saya tidak minta dia untuk jadi lawyer. Dia tanya, kasusnya apa, Bu? Begini dia cerita. Sebelumnya udah pernah lihat orang ini belum? Mukanya udah pernah lihat belum? Baru pernah lihat di media aja, tapi belum pernah ada di TV tuh. Maksudnya jarang di TV. Beliau kan masuk TV kan gara-gara di program saya dulu kan? Iya, betul. Saya sekarang nggak dianggap artis. Padahal pertama kali masuk TV dulu terkenalnya di acara saya dulu. Nah, terus sudah ngobrol panjang lebar. Terus beliau kasih gini Bu. Dia cerita, dia pernah cerita lah di situ bahwa dia pernah menangani Pak Jenderal lah, salah satu jenderal. Pak BG ya? Pak BG. Nah, kemudian ada artis juga katanya udah pernah jadi tersangka, terus dibantu sama beliau, pernah juga. Terus dia tunjukin foto-foto, kan banyak foto-foto di kantornya dia tuh, foto-foto dari media-media. Semua pokoknya banyak difigurain tuh. Semua diwawancara difigurain. Di dinding tuh semua difigurain. Waduh, yang dari koran keren. Sampai kartu namanya pun di belakang kartu nama pengacara BG, pengacara ini semua tuh ada tuh. CV-nya semua di kantor Pak BG pada saat itu masih jadi Wakapolri apa? Kayaknya masih apa enggak deh waktu itu, lupa ya. Oke, tapi bener dia ada nggak foto sama Pak BG-nya? Nggak ada. Padahal kan dia kan selalu nunjukin foto dia bersama ini bersama itu. Harusnya kalau dia pernah jadi pengacaranya Pak Jenderal BG harusnya ada foto berdua. Iya. Nggak ada tuh. Nggak ada.
Nah, Oke. terus juga Kita pokoknya cek Pak Begi bener nggak kalau abang itu pernah jadi pengacara Bapak ya? nah, Oke. terus di kartu namanya tuh kan banyak pernah jadi pengacara jenderal ini, pokoknya segala macam CV-nya tuh di belakang. Nah, terus intinya, terus dia bilang gini Bu, pas sudah terakhir bayaran dia sekian ratus juta. Terus saya bilang, Bang, saya sudah ada lawyer saat itu. Oh, dia langsung bilang tarif saya 100. Iya, sekian 100 juta. Iya. Terus saya bilang, Bang maaf, saya sudah ada lawyer. Saya bilang gitu, oh nggak apa-apa. Nanti saya bisa kolaborasi dengan lawyer ini. Oh, kolaps kayak Kolaps, YouTuber dia Bu ya? bilang. Iya. Sempat dia telepon lawyer saya itu. Langsung ya, di teleponnya, di speakerphone. Ayo Dinda, kita nanti kolaborasi segala Dinda, karena gitu. semua dianggap Dinda, iya adiknya Dinda. katanya. Gitu. Nah, terus Perempuan nih pengacara kan laki-laki. Oh, Dinda ya? Iya, kan apa Iya, Dinda iya, lah pokoknya iya, jangan iya, manggil iya. gitu deh. Si Bang Ridwan ini ditelepon sama beliau. Sudah habis itu udah selesai tutup, udah nggak apa-apa, nanti saya kan collab sama Bang Ridwan katanya. Nah, setelah itu dia bilang, Bang, terus saya bilang gini, Bang, maaf, saya kan sudah ada lawyer. Iya. Saya mau diskusi dulu dengan Iya, suami saya. etikanya seperti itu. Etikanya kan seperti itu. Soalnya saya tuh di ruangan itu tuh bertiga sama teman saya yang ngenalin, terus sama beliau, sama satu lagi temannya beliau. Karena saya tuh merasa kayak tertekan di ruangannya Kenapa? dia. Apa yang Ya, ditekan tertekan apa? kan dia ngomongnya kan seperti kesannya kan yang udah profesional atau gimana gitu ya kan. Terus beliau bilang, saya bilang, Bang, saya kan sudah ada lawyer dan lagi saya mau pulang dulu, saya mau diskusi dulu dengan suami saya. Oh nggak apa-apa Bu, nanti Ibu bayarnya dicicil aja, katanya gitu. Jadi dia mintanya panci dicicil. kali ya Bu. Ya. Jadi mintanya dicicil. Iya. Jadi udah nggak apa-apa, Ibu nanti bayarnya cicil aja. Tanggal sekian, Ibu bayar sekian. Tanggal sekian. Pokoknya dia gitu. Karena saya pengen cepat-cepat keluar dari ruangan ini gitu loh. Gimana sih Mas? Namanya kita tertekan ya. Aduh gimana? Udah nggak nyaman lah ya. Apalagi Iya. kan waktu itu saya belum dihadapi dengan kasus yang saya baru kali itu mengalami masalah hukum. Jadi saya nggak ngerti gitu loh. Maksudnya baru sekali itu saya pakai lawyer gitu loh. Dan pertama kan saya kali ada nih. lawyer Iya, gitu iya. ya kan. Nah terus udah gitu. Saya mau pulang, dia bilang, Ibu jangan begitu, percuma tadi kita udah ngomong panjang lebar, katanya gitu. Jadi Ibu mau pulang, dia bilang jangan gitu. Iya, ibu jangan Iya. seperti itu. Jadi percuma kita tadi sudah ngomong panjang lebar, saya ini bukan lawyer sembarangan, katanya. Oh, pengacaranya Jenderal BG. Betul, jangan sampai Ibu keluar dari ruangan ini, Ibu nggak nanda tanganin apa-apa, katanya gitu. Iya. Nah, jadilah saya dengan terpaksa, karena Iya. tertekan, yang penting saya keluar dulu deh dari ruangan itu, gitu loh. Jadi dia langsung suruh tanda tangan tanda masa tuh? tangan, dia suruh tanda tangan. Tapi waktu itu nggak ada ininya, nggak ada apa meterai, nggak ada. Jadi udahlah, yang penting saya cepat keluar dari ruangan itu. Oke. Oh, tidak ada materai ya? Tidak bermeterai. Oh, tidak kuat sih. Iya. Iya. Nah terus habis itu saya keluar, saya tanda tangan, terus saya besoknya saya transfer cicilan pertama yang dia minta. Berapa? Waktu itu memang nggak banyak karena dia yang tulis sendiri, cicilan pertama 15 juta, cicilan kedua sekian puluh juta. Totally in total berapa? Waktu itu beliau mintanya 150 juta. Tapi kan zaman tahun waktu itu kan dengan besar gitu loh. Saya rasa nggak layak beliau dapat fee 150 juta saat itu gitu loh. Jadi Ibu sebelum pulang bilang mau diskusi dulu langsung dipasang tanda tangan. Nggak bisa nih kita udah ngobrol nih. Iya, udah ngobrol banyak. Pasti gitu. perasaan juga nggak enak dong. Iya, nggak enak dong. Nah akhirnya saya pulang besoknya saya transfer dia 15 juta dulu. Iya. Nah terus habis itu saya bilang, Bang, saya kirim SMS, saya bilang, Bang, saya mohon maaf, saya ingin fokus sama urusan saya aja, saya bilang gitu. Terus saya bilang, udah ini saya transfer untuk Abang, saya mau cabut kuasa aja Bang, saya mau fokus dengan masalah saya. Jadi Mbak Lasti udah bilang bahwa saya nggak jadi deh. Iya. Tapi uang udah transfer nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa Bang, saya ikhlasin, saya bilang gitu. Anggap aja sumbangan lah. Iya, ya. betul. Iya. Nah terus saya bilang saya mau ikhlasin aja, saya mau fokus ke urusan saya aja, saya bilang gitu. Nah terus dia telepon saya, gitu. Dia telepon saya, dia marah-marah. Marah-marah? Gimana marahnya? Jadi dia bilang gini, Ibu jangan main-main sama saya ya, katanya gitu. Ibu jangan coba-coba main-main sama saya, katanya. Kalau Ibu sampai cabut kuasa,
saya akan lari ke lawan. Ibu lihat aja Serius? nanti. Iya. Itu nggak, etikanya nggak gitu loh Bu. Kode Harusnya etik kan tidak kayak pengacara nggak begitu loh. Nah, betul. Apalagi dia udah tahu kerahasiaan ibu, udah Iya. tahu dari sisi ibu kan. Iya, betul. Nah, terus kalau sampai ibu lari ke ibu cabut kuasa, saya akan lari ke lawan, katanya. Dia ancam seperti itu? Dia ancam seperti itu, saya akan lari ke lawan. Terus saya bilang, udah saya diam aja, saya tutup telepon. Kemudian besoknya saya ada dapat foto dari teman saya. Dia lagi diskusi dengan lawan, lagi Dengan ketemu artis itu, dengan ya. artis itu. Dia lagi ketemu di situ, terus teman saya nunjukin, ini saya lihat di Instagramnya artis ini. Ini kan Abang ini. pengacaranya Mbak kan. Oh iya, saya lihat. Dia lari ke lawan. Jadi dia, ibu udah mau mencabut, nggak jadi mau pakai pengacara dia. Iya. Dia ngancem mau lari ke lawan dan benar-benar dia wujudkan dia. Dia wujudkan, dia Berarti lari dia ke langsung lawan. cari tuh lawannya ya. Jadi dia langsung Dan bisa telepon jadi lawan. dia udah tahu kan rahasia ibu kan. Betul. Dan saya pikir yang bodohnya ya lawan saya ini. Iya, iya. Kan dia harusnya kan udah tahu ini bekas lawyer saya. Iya. Gitu loh. Kenapa dia mau pakai ini gitu Iya. loh. Jadi sepertinya memang ingin membuat kisruh suasana aja. Gitu loh. Nah, dia itu jadi sebenarnya gini Mas Uya. Saya sebenarnya udah nggak mau lagi mengungkit persoalan beliau ini, Iya, gitu iya. ya kan. Tetapi- tetap lawyer ini. Iya. Tetapi saya yakin karena udah Iya. beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya yakin ini takdir Allah lewat Mas Uya supaya menunjukkan tabir lawyer ini gitu loh. Iya, karena ini juga udah viral di Iya. Hotman Paris juga, Iya, ya kan. betul, betul. Oke, cut Jadi dulu. Tunggu azan selesai. Oke, jadi intinya itu udah beredar juga di Instagramnya Hotman Paris. Jadi diingatkan lagi nih, Iya. program saya yang dulu yang rating nomor 1 di pagi hari iya, itu. iya, iya. Oke, jadi intinya adalah Jadi intinya adalah sebenarnya gini Mas Uya, ini kan udah lama sekali ya. Terus juga saya juga sebenarnya Ya. nggak mau ikut campur lah dalam hal ini karena saya juga kan bukan pekerja seni gitu Ya. ya kan. Saya juga ingin fokus bekerja. Tapi saya yakin ini sudah takdir Allah. Akhirnya karena jadi viral beritanya. iya, Gara-gara jadi- Bang Hotman ini kan Iya. keluar lagi, jadi orang ingat lagi. Iya, ya. jadi orang ingat lagi dan jadi orang supaya saya lebih kepada mengingatkan ya bisa jadi jalannya lewat Mas Uya atau Denis gitu iya. ya kan supaya orang lebih ayolah lebih smart dikit lah dalam memilih Pengacara. lawyer, Iya. pengacara gitu loh. Karena kasihan kita ini sebagai pengusaha terus kita ada masalah gitu ya kan. Terus kita kan inginnya punya lawyer itu supaya kita merasa terlindungi. Betul. Kita kan ingin terlindungi, kita ingin safety, kita ingin masalah kita selesai, bukan ingin pengen ribut-ribut. Tapi beliau yang ingin masalah kita itu dijadikan ajang untuk dia itu bisa konferensi pers gitu loh. Oke. Jadi dia bisa teriak-teriak gitu ya kan. Jadi sebenarnya kita kan nggak pengen kayak begitu. Jadi supaya orang tuh lebih berpikir deh, jangan sampai urusan kita nggak selesai malah nambah masalah gitu Oke. loh. Dari situlah akhirnya besar tuh. Jadi akhirnya Dia jadi pengacara lawan nih, artis itu akhirnya ya. dia Iya. jadi pengacaranya lawan kita Iya. gitu loh. Nah, akhirnya dia semualah dia ceritakan gitu loh. Nah, waktu itu sampai diundang sama Pagi-Pagi Happy kan Iya, waktu itu Pagi-Pagi kan, Pasti Happy, Mas ya. Uya kan. Pagi-Pagi Happy, terus saya bilang, "Abang ini kan dulu lawyer saya." Saya bilang gitu. Jadi, saya pun tidak pernah meminta beliau jadi lawyer saya. Tapi saya dipaksa. Jadi saya dipaksa disuruh menandatangani. Karena saya terpaksa menandatangani, yang penting saya bisa keluar dulu deh dari ruangannya. Karena gitu di loh, ruangan Mas. itu udah ditekan-tekan, udah bilang bisa dicicil, Bisa suruh tanda dicicil, tangan, udah gitu. jangan sampai keluar Iya. dari sini kita Iya. obrolan kita sia-sia. Saya ini bukan lawyer sembarangan. Oke, pertanyaan saya, besoknya kan Mbak Lasti memutuskan untuk nggak jadi nih pakai dia. Iya. Apa yang membuat Mbak Lasti pada keesokan paginya, gua nggak jadi nih pakai dia nih? Pakai Karena abang ini?" memang sebenarnya saat itu tuh udah mau nggak jadi pakai dia. Karena dipaksa Yang penting tangan. saya bisa keluar dulu dari ruang itu. Apa denger dari orang lain dia bagaimana orangnya? Enggak, belum ada dengar. Feeling aja. Pokoknya feeling aja. Udah pokoknya yang penting keluar dulu dari ruangan itu gitu loh. Nah, pernah juga waktu itu karena lawan saya ini jadi tersangka kan, terdakwa waktu Oh, akhirnya itu. lawannya Dari tersangka. artis ini tersangka, jadi sempat tersangka? terdakwa juga. Setelah dipegang sama abang Iya, terdakwa. pengacara Pengacara ini. Nah,
Berarti salah milih dong, salah pilih pengacara ya? Ya, jadi dia memang seperti itu, Mas. Jadi saya nggak pernah melihat beliau ini mendampingi klien pada saat sidang ya. Kayaknya belum pernah lihat dia pakai baju toga yang hitam itu, kayaknya belum pernah lihat deh. Harusnya kalau ada dipajang lah di Instagram, kan dia kan apa-apa dipajang nih kan. Koordinasi dengan ini. Iya, betul. Buat laporan SPKT. Di ruangannya penyidik atau di mana itu dia pasti seperti itu. Nah, waktu pada saat si lawan saya jadi terdakwa, saya kan sidang saya sebagai saksi. Saya sengaja saya bawa map ini. Saya pengen tunjukkan kalau dia sampai ikut sidang, saya mau nunjukin ke hakim bahwa beliau ini dulu mantan lawyer pengacara saya, gitu. tapi pindah ke lawan. Tapi pindah ke lawan. Sengaja sengaja saya bawa map kantor Rans Entertainment ini ya. Nah, ini beda ya, Rans Entertainment beda ya? Iya. Oh, beda ya. Nah, Ran Lari bukan Ran Lari. Iya. Nah. Oh iya. Terus akhirnya ternyata dia nggak ada. Yang sidang nggak tahu tim dari mana. Tadinya kalau memang beliau jadi dia nggak ada di ruang sidang? Nggak ada. Mewakili artis gitu? Nggak ada. Jadi dia Hmm. nggak ada. Jadi ya itulah, akhirnya saya lihat dia nggak ada, saya sengaja bawa map itu. Gitu loh, Mas. Jadi memang harus hati-hatilah buat siapapun itu ya, karena memang membahayakan ya. Kalau akhirnya kan seharusnya kan lawyer itu kan bisa menjaga kode etik ya. Dan saya juga sempat loh, Mas, melaporkan kode etik ya. Saya sempat laporkan ke kode etik KAI, saya laporkan, tapi sampai sekarang nggak ada follow up-nya. Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia. Nah, coba nih kepada, saya kan nggak ngerti juga nih. Iya, saya kepada udah Kongres Advokat Indonesia, KAI atau DPP Kongres Advokat Indonesia kan ada banyak nih. Iya. Ada yang kemarin kongres di Bali, ada yang kongresnya di Bandung. Iya. Ya. Tapi kan waktu di Bandung dapat penghargaan ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu saya malah. Dapat penghargaan. Dapat penghargaan ya. Iya. Ya coba maksudnya ya mungkin salah kali ngelapornya kemana nih? Udah ke sana. Saya juga waktu itu zaman Pak Indra Sani Lubis, tapi beliau sudah nggak lama setelah itu beliau sudah almarhum meninggal. Nah, terus ada adiknya, saya sempat gitu loh, udah laporkan, tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutannya gitu loh. Jadi pengaduan pelanggaran kode etik wasting ya. time aja gitu. Tapi loh. bener nggak beliau ini adalah di Kongres Advokat Indonesia? Benar. Gitu ya. Takutnya salah ngelapor nih asosiasinya. Enggak, bener. Udah, bahkan ada salah satu sekjen dari KAI itu bilang gitu, bilang ini bukan Kereta Api Indonesia ya guys, bukan. Kongres Advokat Indonesia. Iya. Jadi sempat yang dari KAI itu bilang, makanya saya heran katanya, kenapa kok ada orang mau make gitu sampai ngomong kayak begitu. Iya. Dari sekjen KAI-nya gitu. Makanya saya ya begitulah. Nah, pertanyaannya, waktu akhirnya kan dulu abang ini kan menawarkan diri jadi pengacara Mbak Lasti, dipaksa tanda tangan. Oke, pas Mbak Lasti membatalkan kuasa, tetap Mbak Lasti bayar nih cicilan pertama? Iya, jadi besoknya. Dia tetap terima uang? Terima. Jadi besoknya begitu saya transfer cicilan pertama, saya langsung cabut kuasa. Ini saya kirimin dia surat apa? Tapi tetap Mbak Lasti bayar tuh? Tetap. Artinya Mbak Lasti baik dong? Iya, tetap. Orang gua nggak jadi pakai lu, tapi lu gua bayar gitu kan? Karena saya ketakutan gitu loh, Mas. Takutnya nanti kalau saya nggak bayar, nanti dia gimana-gimana lagi gitu loh. Karena kan di dalam ruangan itu juga kayaknya kita udah merasa, saya tuh udah gemeteran gitu loh kok. Jadi pertemuan pertama aja takut nih, padahal calon klien harusnya gitu kan ya. Jadi ya udah, akhirnya saya transfer, terus cicilan pertama, terus dia ngancam akan lari ke lawan, saya akan somasi ibu katanya gitu. Berarti dia untung 15 juta dong? Iya. Tanpa dia ngapa-ngapain loh, dia belum bekerja loh. Masih bagus, harusnya ibu yang nggak perlu transfer juga tuh cicilan pertama. Iya. Mendingan kredit apa kek? Iya kan? Kredit beli expander kek, beli apa gitu kan? Iya. Nah terus akhirnya mau disomasi, saya akan kirim somasi. Terus dia capture surat somasi yang mau dikirim, tapi sampai sekarang saya nggak terima surat itu. Ya kan, ya, gitu, diancam mau diancam dia somasi. Gitu. Nah pernah juga waktu itu dia mau diundang sama TV gitu. Waktu dia masih jadi lawyer saya waktu itu. Program saya lagi bukan? Bukan. Ada di Trans juga gitu ya kan. Nah terus saya nggak mau hadir. Saya bilang udahlah bang, saya mau fokus aja bang dengan urusan saya. Kok apa-apa? Kita harus mengcounter gini. Enggak lah bang, saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Jadi ternyata waktu itu TV itu mengundang lawan saya, tapi nggak mengundang dia. Di somasinya TV itu. Oh jadi TV-nya ngundang kliennya, tapi nggak ngundang pengacara. TV dia somasi. Iya, jadi TV itu, jadi TV itu mengundang lawan kita.
Tapi dia tidak mengundang dia sebagai waktu itu lawyer saya. Oh, masih lawyer Iya, lawyer saya. Ya hak TV lah bang, mau ngundang siapa aja. Iya, nah terus. Situ yang punya TV, ya kan, Terus, bikin TV sendiri bang. Iya, Ya. terus habis itu nggak bisa Bu, ini saya akan somasi ini TV, disomasinya TV. Habis itu ini dia diundang sama TV itu. Oh, dia juga somasi saya karena nggak diundang, tapi kita nggak undang-undang. Iya. Atau kita undang? Hak kita. Sini deh bang, saya mau undang abang berani nggak datang sini? Hak kita dong. Ya ini saya mau undang nih, undangan terbuka nih. Surat terbuka. Iya boleh, datang sini. Kapan kabarin saya kalau mau datang sini bang? Iya. Ya, karena saya orang netral bang, ya kan. Walaupun ini ada Mbak Lasti, bukan saya berarti membela Mbak Lasti loh. Iya. Tapi saya juga tidak membela abang. Iya, ya kan. Oke. Ya. Intinya adalah disomasi lah TV itu. Disomasi TV itu. Akhirnya dia diundang, tapi saya nggak mau ikut. Iya. Karena pusing gitu loh Mas, dengernya tuh berisik gitu loh. Iya. Jadi tidak pada pokok intinya, tidak menyampaikan dengan ilmu, tapi cuma memojok-mojokkan orang gitu loh. Itu kan Iya. kebiasaan cuma memojok-mojokkan orang gitu loh. Jadi Apa perasaan Mbak Lasti ya, melihat pengacara ibu di TV seperti itu? ya saya ya diam aja gitu loh. Akhirnya ya saya jadi bulian di Instagram, dibully lah dia gitu loh. Pengacara begini-begini, ini fisiknya dia dibully jadinya Iya, gitu iya. loh. Gitu. Ibu bilang, wah pengacara saya nih, nggak ibu belain kan pengacara ibu? Enggak. Enggak ya. Takut dibully juga Bu ya? Nanti ibu nutup kolom Instagram lah, kolom komen ya kan? Ibu udah bayar malah. Ibu udah bayar, ibu bela. Waduh. Iya. Gini Bu, dulu kan akhirnya dia pindah ke lawan, ke artis Iya. itu. Dan artis itu akhirnya jadi terdakwa. Terdakwa. Terus dia marah-marah nggak? Maksudnya ibaratnya kan ngerasa dia udah pindah ke lawan nih. Ibaratnya menyalahi kode etik. Ya. Terus ternyata yang dia bela malah justru seolah-olah menuju kekalahan lah ya. Iya. Nah, pada saat si artis itu dipanggil ke Polda sebagai tersangka, Jadi tersangka tuh. jadi tersangka. Yang bela dia. Yang bela dia teriak-teriak tuh di media. Pokoknya ini saya curiga nih, Lasti ini ada main mata sama penyidik, katanya gitu. Polisi difitnah juga Difitnah berarti. sama dia. Nah, ini Dia bahaya ada- nih. Berarti ada- penyidik polisi juga bisa nuntut abang nih somasi nih. Bisa. Berarti kan memfitnah, abang ini memfitnah polisi. Polisi. Bisa disogok kan? Betul. Terus dia Iya. bilang, ini Lasti ini ada main mata nih sama penyidik, katanya. Saya akan laporkan ke Propam segala macam. Pokoknya dia ngomong. Dilaporan gitu. nggak? Dilaporkan, tapi kayaknya nggak tahu, nggak ada kelanjutannya. Karena beliau ini kan dekat sama polisi juga, karena kita lihat kan kemana-mana dikawal sama polisi Patwal kan. Iya. 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 Hebat. Saya pengen kenal sama abang nih biar dikawal juga nih bang. Jadi intinya gitu. Dia marah-marah bilang berkoar-koar bahwa Mbak Lasti ini dituduh ada main mata dengan penyidik. Iya. Penyidiknya nggak tersinggung gitu bang. Ya, penyidik kan udah tahu dia tipikalnya seperti itu. Gitu. Jadi udah tahu, memang lawyer satu ini memang senangnya menggonggong aja ya Mas ya. Ya nggonggong aja gitu loh. Jadi kita ini jadi gimana ya? Jadi inilah. Jadi kayaknya kita merasa nggak nyaman gitu loh. Itu Oke. aja. Selain dia berkoar-koar menuduh Mbak Lasti ada main sama penyidik, apa lagi yang dilakukan pada saat itu? Jadi gini, beliau ini bisa membuat opini publik, ya. Jadi pada saat artis ini jadi tersangka, kan dibawa ke Polda. Dia itu membawa misalnya emak-emak terus nenek-nenek entah siapa saya nggak kenal. Untuk apa Jadi nih? membuat opini publik bahwa nenek-nenek ini adalah korban kita. Hah? Gitu Nenek-nenek loh. itu dari mana ibu-ibu Nggak itu? tahu, saya nggak kenal. Jadi pas saya lihat di TV loh. ini Figuran apa siapa? gimana, Bu? Nggak tahu, mungkin Ya. dibayarnya kali di pinggir jalan gitu loh. Nah. Jadi Jadi gimana? Dia udah betul-betul, saya lucu nih. Jadi ada Jadi orang di belakang dia ini ya, ada nenek-nenek. Di konferensi ada pers nih? Di Polda nih. Di Polda. Dia bawa ke Kan ada Polda. wartawan pas itu, Ya, ada ya. wartawan. Jadi seolah-olah dia membuat opini publik bahwa emak-emak sama nenek-nenek ini adalah Korban korban Lasti kita. juga. Korban travel saya gitu loh. Jadi saya pas lihat dia di TV loh, ini siapa yang dibawa nih sama dia nih? Kok ada nenek-nenek segala gitu loh. dia ngomong ada nenek itu. Enggak, jadi pokoknya dia yang penting dia bawa aja, membuat opini publik aja. Tapi abang pengacara itu ngomong bahwa ini siapa nenek-nenek. Enggak ngomong. Pokoknya dia datang ke Polda, dia bawa rombongan itu seolah-olah jadi membuat opini publik bahwa Biar orang menilai, wah ini nenek-nenek korban juga. Iya. Kasihan ngeliat. Gitu loh. Oh, berarti Raja Settingan bukan saya lagi nih. Kalian salah, Raja Settingan bukan Uya-Kuya, guys. Please pindah ya. Jadi sama Iya. seperti kayaknya Pak dulu pernah kejadian juga yang beliau tuh bawa kambing ya ke Polda kan? Bawa kambing ke Polda. Wah, kreatif sekali. Abang ini harusnya jadi
kreatif di TV. kreatif di televisi nih. Iya. Uya Kuya udah kalah ini gimmicknya. Kalah ya lo, kalah udah. Lewat lo, Lu lewat. udah kalah sama afiliator. Gue udah kalah sama afiliator, kalah sama abang, kreativitasnya. Salut. Waduh, terus tapi Mbak Lasti kan nanya, siapa ibu-ibu dan Nggak nenek nanya, yang dibawa? cuma lihat di TV aja ini siapa gitu dibawa. Jadi memang dia pintar membuat opini publik gitu loh. Oke, tapi ya untungnya dia pada saat itu adalah dia saat itu lagi sering nongol di TV. Iya. Dan kenapa sering nongol di TV? Ini Pak, penyebabnya. Iya. Saya yang dulu memberikan panggung, sering diundang acara saya pagi-pagi. Iya. Tahu gitu kan dulu kan saya kasih panggung. Ih. Waduh, udah gak bilang kamu artis lagi. Saya nggak dibilang, udah saya kasih, udah sering undang, saya nggak dibilang artis. Padahal syuting sebelah, di sebelah. Di sebelahnya. Pada saat dia syuting saya pakai jam asli dulu. Kasian lu. Saya loh yang pakai jam asli ya. Kasian lu ya. Abang pakai jam yang lebih asli lagi. Limited edition. Limited edition Limited loh. Ini edition. muji loh, bukan gue nyelam, muji. Limited edition. Karena jam gue pada saat asli, tapi jam gue masih biasa aja. Lihat abang, ih jamnya keren banget nih, beli di mana gitu kan. Oke, akhirnya masalah dengan artis itu sudah selesai ya? Sudah selesai. Dan memang saya juga ada teman saya juga ya, Mbak Evi ya. Jadi Mbak Evi ini adalah? Mbak Evi ini mantan istri gubernur. Oh, aku tahu. Ya. Yang dibilang sama Pak Hotman Paris juga. Iya, kan? betul. Mbak Evi mantan istri gubernur Iya, Sumatera Utara. Iya. Jadi istri mantan gubernur istri Sumatera mantan Utara. sorry. gubernur Sumatera Utara. Istri mantan gubernur Sumatera Iya. Utara, iya. Jadi beliau ini kan teman saya juga, Iya. gitu lah ya Mas. Teman saya juga, cerita juga, ya sama. Beliau juga menghadapi kasus yang sama. Bahkan kalau nggak salah pada saat beliau menangani Bu Evi, itu ternyata beliau belum ada izin sebagai pengacara. Jadi gitu. belum ada izin jadi pengacara, udah Iya, menjadi pengacaranya Ibu betul. Evi. Jadi makanya Pada saat itu Ibu Evi masih suaminya masih gubernur Sumatera Utara waktu Gubernur itu kan? Sumatera Utara. Iya, iya. Ya itulah kan sempat ramai juga ya. Jadi ya memang siapapun mungkin yang pernah jadi kliennya beliau kayaknya nggak pernah satisfied deh, nggak pernah puas Oke. deh gitu. Dan tapi Ibu bersyukur bahwa tidak jadi dengan dia gitu. Iya, yo sangat bersyukur Mas. Malah justru pengacara Ibu yang nanganin Ibu lah yang justru akhirnya membuat lawan Ibu jadi tersangka ya. Betul. Yang dimana tersangkanya dipegang sama dia. Iya, jadi pengacara yang saya yang terakhir itu adalah Bang Denny Lubis itu. Iya. Ya sudah, beliaulah yang terakhir dan yang memang beliau yang pengacara yang lebih berilmu, beda banget gitu loh. Iya, iya. Beda banget sama yang ini gitu loh. Jadi ilmunya nggak ada ini tapi cuma menggonggong-gonggong aja, memang begitu. Jadi Kalau Bang Denny Lubis nggak dicicil kan? Nggak minta dicicil ya. Iya. jadi Bang Denny ya itu sangat berilmu banget ya dibanding ini, jadi ya gitulah. Iyalah, kita harus ini maksudnya kita bukan berarti jangan pakai pengacara ini, bukan. Tapi pelajarannya adalah pintar-pintarlah kita Iya. memilih pengacara Iya. yang membuat kita nyaman, bukan membuat kita takut, bukan membuat kita malah jadi blunder, Iya. ya kan? Bukan membuat malah kita jadi bahan olok-olokan publik. Iya, betul. Bener kan? Jadi kita jadi malah diolok-olok sama publik ya karena ulahnya dia. Jadi kita masalah nggak selesai. Jadi dia kebanyakan konferensi pers gitu loh. Kita yang jadi tertekan gitu loh. Jadi nggak akan menyelesaikan masalah. Dari situlah udahlah selesai saya sama beliau gitu. Dan satu lagi pernah memang setelah saya bayar itu kan dia belum selesai tuh. Kira-kira 2 hari dia langsung lari ke lawan. Sempat kan saya pemanggilan polisi, saya sebagai saksi ya kan, saksi. Saya pengennya kan saat itu dia mendampingi saya. Ya karena Ibu udah bayar 15 Iya, juta nih. iya pengen kan mendampingi, enggak. Dia ngirim foto, dia bilang dia lagi di CT scan, dia darah tinggi gitu. Jadi dia hipertensi. kirim, ya hipertensi, dia kirim foto. Jangan marah-marah lah Bang, kalau orang hipertensi nggak boleh marah-marah. Dr. Richard ini Amandel, waktu itu kan Oh, ini Amandel. dia lagi di ruang CT scan gitu. Ruang CT scan tapi nggak tahu tuh foto itu baru atau foto berapa tahun yang lalu, Allahu alam ya kan. Akhirnya saya nggak bisa datang Bu, saya lagi CT scan katanya gitu. Iya, iya. Tapi saya curiga sempat itu benar nggak sih fotonya? Dari situ udah. Tapi Ibu Lasti waktu sempat beliau jadi kuasa hukumnya Mbak Lasti nggak sakit kan? Enggak. Soalnya kan sekarang banyak yang sakit nih, ada yang satu masuk rumah sakit jiwa, satu muntah darah gitu. Oh kan. gitu? Klien-kliennya ya kan. Tapi enggak kan Bang? enggak, Mas. Oh ini berarti yang ini kebetulan doang. Iya. Yang sekarang ini kebetulan doang. Iya. Iya. Kebetulan atau alibi. Cerdas sekali kau Andre.
Ini kan asumsi Andre. Loh, anak hukum. Iya, ini Andre nih ada tim kreatif saya lulusan hukum juga. Mirip kan? Oh iya mirip. Tinggal pakai kacamata hitam ya. Iya. Oh ini yang waktu itu nyanyi itu Mas? Iya betul. Saya. Yang jadi Bisa pengacara aja. pelakunya jadi Iya, video iya. klip saya ya. Ya, udah nonton video klip saya Tuti ya? Udah Mas. Tuti ya. Tahu gitu Mbak Lasti ikut ya. Iya. Tahu nggak ada tur ini apa namanya harusnya endorsement ya kan? Sponsor ya kan. Oke, Mbak Lasti, intinya adalah ini pelajaran buat Pelajaran, semua. betul. Jadi pengalaman Mbak Lasti ini Ya. bisa jadi pembelajaran buat semua. Bagaimana kita harus berhati-hati memilih pengacara. Iya, betul. Jadi supaya kita lebih smart dikit lah dalam memilih pengacara Iya. karena kan orang yang sedang dihadapi masalah kan pasti dalam keadaan tegang, stres gitu ya kan. Inginnya kita benar-benar duduk bareng gitu loh. Gimana Bu permasalahannya apa? Ini loh, oh ini jalan keluarnya gini. Oh misalnya kita mendamaikan atau apa kan begitu gitu kan memberikan solusi. Kalau ini oh nggak bisa. Pokoknya kita harus konferensi pers. Kita harus counter gini-gini segala macam gitu aja. Gitu ya. Iya. Jadi ya konferensi Dulu pers aja. waktu itu beliau masih pakai jam-jam branded dong. Nggak lihat sih, cuma Iya. wah ya. Iya, nanya aja. Soalnya kan saya dulu yang saya kagum dari abang ini waktu jadi bintang tamu di Pagi-Pagi Happy kan jamnya Rolex, habis itu Richard Mille gitu kan. Saya aja waktu itu Richard Mille belum kebeli soalnya. Iya. Oke, Mbak Lasti, Ya, terima kasih Mas. banyak dan sukses juga buat turnya. Amin. Oke, dan sekarang lagi nggak ada masalah hukum kan, udah nggak ada kan? Iya. Iya, alhamdulillah udah Alhamdulillah. selesai semua. Iya. Jadi cukup trauma ya Iya. pada saat itu. Trauma Mas Uya. Tapi saya juga makasih banget lewat Iya, Mas Uya. iya. Ini bisa jadi kita mengingatkan kepada orang ya kan. Bisa jadi Mas Uya jadi jalan kebaikan buat orang. Amin. Supaya ya carilah lawyer yang baik lah gitu ya. Yang berilmu, yang profesional gitu. Karena nanti akan membuat bumerang jadi diri kita sendiri. Betul sekali. Gitu. Jadi ya makasih buat Mas Uya, Dennis yang udah jadi jalan kebaikan buat orang. Amin. Insya Allah semua baik-baik. Gitu. Ya Mas ya. Makasih Mbak Lasti, sukses Ya. terus, sehat selalu. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti, tuti, si tukang tipu.